Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan review ya, dimana review di video saya yang ini sinyal buy ini, dimana kemarin saya membuat video seperti video sebelumnya ya. Jadi setelah saya memberikan video rekomendasi sinyal buy untuk hari atau untuk tanggal 28 ya, tanggal 28 itu hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi tanggal 28 sampai tanggal 28 sampai tanggal 1 April di sini di video yang ini. Dan di sini kita akan melihat bagaimana pergerakan dari saham-saham ini yang kemarin saya rekomendasikan ya. Jadi sebelum kita melanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian ya, agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload selanjutnya, termasuk sinyal buy yang setiap hari atau setiap Sabtu sore atau Minggu pagi, atau yang pasti antara hari Sabtu dan hari Minggu akan saya upload video sinyal buy ya. Jadi itu berlaku untuk 1 minggu, jadi mulai hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi ketika kalian melihat video itu, melihat video dengan thumbnail seperti ini, berarti itu bisa kalian pertimbangkan ketika saham-saham yang belum naik kita bisa mulai cicil ambil ya, seperti itu. Oke, jadi lanjut aja. Untuk yang pertama di sini saya sudah bukakan videonya. Di sini yang pertama adalah saham Antam, yang kemarin yang saya rekomendasikan pertama kali adalah Antam ya. Sini adalah saham Antam yang pertama, coba kita lihat. Udah hack saja, sebentar. Oke, saham Antam di sini kemarin saya sarankan beli ketika muncul candle doji seperti ini ya, candle doji seperti ini, dengan harapan dia bisa sampai ke resisten terdekatnya di harga 3040 ya, 3040. Dan kemudian di sini cut lossnya yang warna merah ini, itu adalah titik cut lossnya di harga 2580. Itu sekitar persentase cut loss kita berarti sekitar 3,01%, dengan resisten kita harapannya bisa sampai ke 14,29%. Coba kita lihat sendiri kalau saham Antam ternyata apakah dia naik apa turun. Tapi sepertinya dia ternyata turun ya, dimana di sini di candle doji ini kemarin saya sarankan untuk ambil, harapan sampai ke sana. Ternyata setelah doji ini ternyata dia retest lagi ke area support dan kemudian bablas. Berarti secara langsung cut loss kita sudah harus cut loss ya di sini di saham Antam ini. Jadi kemungkinan dia masih akan retest ke area sini dan kemudian kembali turun ke bawah sini ya untuk saham Antam ke depannya. Coba kita lihat aja. Berarti pertama yang saya sarankan adalah Antam ini saya catat dulu biar nggak lupa. Antam berarti ini ya, Antam cut loss ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham selanjutnya, ada saham Hexa. Oke, saham Hexa ini sendiri kemarin saya sarankan ambil di harga penutupan ya, ketika dia breakout di sini di harga 5.350 dengan cut lossnya di harga 5.200 ya, dengan persentase cut loss di 2,80%, dengan harapan kita bisa sampai ke harga 5.775 dengan persentase 7,94%. Oke, coba kita lihat Hexa. Hexa berarti kemarin saya suruh ambil di harga 5.350. 5.350 itu di mana? Di sini ya. 5.350 di sini, dan dia sekarang sudah lanjut naik sampai ke harga 6.300 ya closingnya sekarang. Berarti di sini saya suruh ambil 5.350 dan kemudian dia pernah menyentuh harga tertingginya di sini. Di candle yang ini di tertingginya dia di harga 6.500. Berarti dia sudah naik sekitar 21,59%. Padahal harapan kita, target kita cuma di sini aja ya kemarin ya. Ternyata dia lanjut nge-breakout sampai ke area sana dan sudah mendekati area resisten selanjutnya. Oke, berarti Hexa naik ya, bahkan sudah melewati target. Selanjutnya kita lihat lagi saham selanjutnya adalah saham Harum ya. Oke, saham Harum di sini saya sarankan masuk di harga 11.800 ya, dan cut loss kita di sini di bawah garis MA50, di mana di sini ada garis MA50. Di sini yang garis warna hijau ini ya di harga 10.950, dan target kita di resistennya 14.775. Coba kita lihat untuk saat ini. Oke, ternyata untuk saham Harum ternyata kita juga harus cut loss ya, dimana dia juga sudah menjebol atau tidak naik ke atas, tapi ternyata malah ngejebol
area supportnya ya, dan juga MA50-nya yang kita jadikan batasan untuk cut loss ternyata harus dijebol juga, dan kita berarti saham Harum ini kita kemarin cut loss ya. Oke, selanjutnya kita lihat sahamnya selanjutnya. Saham selanjutnya adalah saham ITMG. Oke. ITMG ini sendiri kemarin saya sarankan ambil di harga 28.525 ya, dimana harga closingnya kemarin di hari Jumatnya ya, hari Jumat sebelumnya, sebelum berarti tanggal 25-nya. Dan kemudian saya sarankan untuk cut loss di bawah harga 27.775, berarti di harga 27.550 dengan persentase cut lossnya 3,33%. Dan kemudian untuk take profitnya di sini di harga 3.075 ya. Oke, kita lihat untuk saham ITMG. Ternyata ITMG-nya masih istilahnya masih bergerak sideways ya. Jadi dimana di sini di tanggal 25 itu dia di sini, dan kemudian emang benar dia naik ya. Benar dia naik di sini, kita lihat di candle ini dia naik sekitar 2,89% ya. Kemudian nggak sampai ke target kita, ternyata dia sudah kembali reject lagi dan kemudian turun, dan di sini sudah ada pantulan lagi. Berarti secara tidak langsung saham ITMG ini sebenarnya dari sinyal yang saya berikan berarti dia sudah istilahnya sudah profit ya. Kalau kemarin sudah ada yang mengamankan di sini, tapi kalau yang masih ada yang hold berarti masih bisa dibilang masih aman, dan sekarang posisinya juga masih profit ya, masih profit karena lebih tinggi dibandingkan dengan candle sebelumnya yang dimana saya sarankan untuk masuk di harga 28.525 ya. Ya, 28.525. Dan sekarang harga penutupannya kemarin 28.825, berarti sudah profit kalau emang belum take profit di area sini. Jadi masih ada kemungkinan untuk saham ITMG ini masih ada kemungkinan sampai ke resisten 3.175 atau malah ke maksimalnya 3.500-nya. Oke, berarti untuk saham ITMG ini masih rally ya istilahnya, saya buat masih bisa di hold seperti itu. Jadi kalau terserah kalian nanti kalau mau di TP juga nggak masalah, atau bisa pasang trailing stop ya. Jadi jangan sampai kita malah BEP atau malah kita harus cut loss kalau dia nanti bergerak turun. Jadi untuk kalian yang merasa udah agak ragu karena dia takutnya nggak sampai ke sini, tapi sepertinya masih bisa ya untuk ITMG ini. Kita lihat lagi di sini juga baru aja dia ketika mau membuat pola golden dead cross ternyata nggak jadi ya, garis ungunya ternyata mantul lagi dari garis kuningnya ini. Oke, jadi masih ada kemungkinan saham ITMG ini masih akan bisa sampai ke resisten target kita ya. Oke, selanjutnya ada saham setelah ITMG itu adalah saham Kino. Saham Kino ini kemarin saya sarankan ambil di harga closingnya di hari Jumatnya, di mana di 3.260 ya, dengan cut loss kita di harga 3.120 dengan persentase cut lossnya 4,29% dengan resisten harapan kita ke 3.690. Coba kita lihat saham Kino. Oke, ternyata di sini ya di tanggal 25 itu di sini, dan tanggal 28-nya ketika open market hari Senin di sini berarti dia sudah, coba kita lihat di sini, kita lihat berarti dia sudah naik sekitar 13% ya ketika dia sampai ke ekornya. Jadi belum sampai ke area sini dan kemudian kembali reject lagi. Oke, berarti kalau udah ada yang mengamankan profitnya di sini ketika ambil kemarin, berarti dia sudah untung sekitar hampir 14% ya, 13,50%. Dan ini juga masih ada kemungkinan dia masih akan rally atau sampai ke area target sini ya, dimana secara tren sendiri masih uptrend kuat. Di sini juga garis MA50 sudah mendaki mulai naik ke atas, sudah hampir memasuki area ini juga ya. Jadi masih ada kemungkinan saham Kino ini akan naik ke atas. Oke, saham Kino berarti masih oke ya, atau bisa dibilang sudah mendekati target. Selanjutnya kita akan lihat lagi saham TAPG. Oke, TAPG ini saya sarankan kemarin ambil di harga 730 ya, 730, dan kita cut lossnya kita maksimalkan aja di bawah garis MA 200-nya di harga 660 ya. Oke, dan resisten kita di harga 925 dengan persentasinya 26,71%. Coba kita lihat dari saham TAPG. Oke, di sini ternyata dia masih berada di atas batasan cut loss kita ya, di mana batasan cut loss kita di harga 660
Saya buat garis aja di sini di harga 660-nya. Oke, di sini berarti dia masih berada di atas ya. Berarti untuk yang punya saham TAPG ini masih tetap bisa hold ya ketika kemarin ambil di candle ini di harga ini. Di area harga mungkin 730-an ya, 730-an, dan sekarang dia masih rally ya, masih aman. Dan juga kalau kita lihat sendiri dari transaksi asingnya, saham TAPG ini masih terus diakumulasi asing ya. Selagi dia masih berada di atas garis EMA 200-nya berarti masih aman, belum menyentuh batasan cut loss kita. Berarti untuk saham TAPG ini yang kemarin ambil berdasarkan karena ikut rekomendasi saya, berarti masih bisa hold ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat saham ZRX. Oke. Oke, ZRX ini kemarin saya sarankan ambil di harga 660 dengan cut loss kita di harga 570 ya. Dengan resisten kita harapannya dia bisa sampai ke harga 670. Coba kita lihat saham ZRX. Oke, ZRX ini kemarin saya buatkan, coba saya lihat dulu. Sini saya taruh batasan cut loss-nya. Oh, ternyata batasan cut loss saya di sini ya. Sebentar. Di sini ya. Jadi batasan cut loss saya maksimalkan di bawah garis MA 50-nya, di mana di harga 545 ya di sini. Karena di sini ada garis MA 50. Jadi saya pertimbangkan untuk batasan cut loss kita di sini. Oke, dan sini juga belum saya ubah di sini ya, masih sama. Oke, di sini kita lihat berarti ketika kemarin saya sarankan di tanggal 28 kita ambil di harga berapa ini? Tanggal 28 saya sarankan ambil di harga 600, dan ternyata dia nge-breakdown turun, tetapi masih bener ya, masih tertahan di atas garis MA 50-nya, dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas, dan bisa dibilang kita masih BEP ya, dan masih ada harapan saham JRX ini masih bisa sampai ke area resisten harapan yang sudah kita targetkan di awal. Oke, berarti JRX ini masih bisa di hold ya. Oke, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti dari 7 saham yang saya rekomendasikan untuk belanja tanggal 28 Maret sampai 1 April kemarin, hanya ada 2 saham yang harus kita cut loss ya. Pertama adalah saham Antam dan saham Harum ya, Harum. Jadi yang cut lossnya bukan sekarang ya, tapi cut lossnya kemarin. Kalau sekarang kayaknya sepertinya sudah, kalau untuk Harum sendiri sepertinya sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh. Di sini harusnya di bawah garis MA 50 ini kita udah cut loss kemarin, udah cut loss. Di sini juga berarti dia sudah lebih dalam lagi, ternyata turunnya sudah 4% ya tambahannya berarti. Jadi kalau ambilan dari di atas ini berarti sekarang dia sudah minus sekitar 11%. Nah, masih ada kemungkinan dia akan turun sampai ke area sini, dan apakah dia di sini mantul atau enggak ya. Oke, berarti dari 7 saham, Antam harus cut loss, Harum juga harus cut loss, dan Hexa sudah sampai target. ITMG juga masih rally, masih aman untuk di hold, jadi masih ada harapan dia sampai ke area resistennya. Kino juga masih aman, masih bisa di hold. TAPG juga masih bisa di hold, dan ZRX masih bisa di hold. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di saham ini kita hanya perlu disiplin aja. Ketika dia turun dari area support, ya udah kita keluar aja dulu. Dimana kita sudah menentukan wilayah cut lossnya, kita harus disiplin. Kita masuk di saham ini, cut lossnya di harga sekian, ya udah kita keluar kalau dia ternyata menyentuh harga itu, harga batasan cut loss kita. Jadi seperti itu ya. Jadi saham ini, jadi emang nggak melulu sinyal sell, sinyal buy yang diberikan orang, atau termasuk saya sendiri juga ketika saya memberikan sinyal mencari screening untuk saya sendiri juga, saya juga banyak yang lossnya. Cuman ya tadi kita harus bisa mempertimbangkan atau menentukan, tahu di mana titik kita harus keluar ya. Dan itu juga ya seperti itu ya, titik untuk keluar kita. Jadi kita masuk saham ini kita harus tahu kita keluarnya di mana dengan persentasi yang berapa. Jadi kita harus menyiapkan itu semua. Jadi jangan kita masuk saham dan kita nggak tahu kita harus keluar di mana, nggak taunya harganya lanjut turun terus, dan semakin dalam semakin lelap dari sebelumnya. Oke, malah hipnotis ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian jangan marah ketika kalian yang ngikut dari rekomendasi saya, ternyata kalian yang beli Antam, dan kebetulan aja kalian beli Antam dan kalian beli Harum, dan ternyata harganya turun saat ini.
ya jangan marah, karena saya kan hanya memberikan rekomendasi ya. Jadi bisa aja seperti saya bilang di video-video saya, kalau di rekomendasi itu kita belum tentu dia saham ini bisa naik, dan belum tentu juga dia langsung, atau belum tentu juga dia langsung naik, dan belum tentu juga dia langsung bisa langsung ambrol ya. Bisa jadi bisa juga dia bergerak sideways terlebih dahulu dan baru dia naik, atau malah dia turun. Tapi tadi ya, karena kita sudah menentukan semua, sudah saya kasihkan, berikan risk rewardnya untuk dimana kita keluarnya ya. Jadi seperti itu, jadi kita bisa meminimalisir kerugian kita untuk tidak lebih dalam lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita hanya disiplin, hanya perlu disiplin aja. Oke, mungkin sekian aja dari review ini ya, jadi nanti untuk kalian yang mau lagi video rekomendasi ini, kalian bisa tunggu di hari Minggu atau Sabtu sore nanti saya akan upload, atau antara 2 hari inilah, yang penting antara hari Sabtu atau hari Minggu ya. Jadi itu berlaku untuk hari Senin dan sampai hari Jumat besok. Seperti itu. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari sinyal buy selanjutnya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.